Ditanya akan nambah lagi nggak nanti menjadi 8J? Itu rahasia Tuhan sih, kita nggak ada yang tahu. Yang namanya rezeki, anak jodoh, anak bul itu juga jodoh-jodohan, kita nggak ada yang tahu. Mungkin tahun depan atau bulan depan akan ada 8J, ditunggu ya. Doain aja semoga 7J Family akan selalu ada menghibur kalian, memberikan karya yang lebih bagus dan juga pengalaman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung kita selama ini. Dengan baik buruknya segala perkataan ataupun masukan kita terima dengan senang hati. Jeki. Halo, gue Farilman. Buat teman-teman yang pengen boost informasinya, yang sporty, yang aktual, pokoknya seru-seru, langsung aja subscribe channel YouTube Push Up Biar Syahdu. Memelihara 7 ekor anak bulu buat aku merupakan pengalaman tersendiri. Belajar tentang berbagai karakter, berbagai ras, berbagai sifat. Aku juga jadi lebih terberkati, lebih ngerasa disayang, ngerasa dibutuhin. Karena bagi mereka, akunya adalah dunianya mereka. Gak apa, Jeko. Dia paling gak sabar kalau nyemil ya. Oh, Jeko mau juga. Mana? Jeko kecil banget sih. Hai, aku Valentina Chandra, aku seorang dog lover dan aku punya 7 ekor anak bulu, Jeko, Jeki, Joyful, Jojo, Jose dan juga Justin, dan terakhir ini adalah Jesslyn. Nah, dengan 7 ekor anak bulu ini biasanya teman-teman suka panggil kita 7J Family. Kita berawal, anak pertama aku adalah Jeko, anak kedua aku adalah Jeki. Dulu mereka dikenal dengan Jeko Jeki, yaitu duo J. Terus nambah satu lagi namanya Joyful jadi Triple J. Mungkin orang-orang udah familiar mengenal kita dengan duo J, Triple J, dan akhirnya 4J. Dan sampai sekarang akhirnya terkumpul menjadi 7J Family. Kenapa depannya huruf J? Karena biar lebih gampang aja kali ya buat penyebutannya. Karena fanbase kita atau teman-teman kita kalau nyebutin satu-satu anak bul kita kayaknya pasti lupa nama satu-satunya. Sedikit cerita, aku punya 7 ekor anak bulu itu, nggak semuanya itu memiliki histori yang happy ya awalnya. Karena seperti anakku yang pertama Jeko, itu dia ownernya harus pindah keluar pulau teman papinya dan mau nggak mau harus dititipkan ke kita sampai sekarang. Dan ini Jeki, anak kedua aku, ini aku dapat rescue dari salah satu pet shop yang ada di Jakarta, di daerah Bintaro. Salah satu pegawainya itu dia nggak bisa ngerawat, dia mainnya sama ayam di belakang. Kita kayak nggak tega aja ngelihatnya. Pelan-pelan kita pinjem dia untuk nemenin Jeko. Aku pengen banget punya anak cewek, dan akhirnya kita memutuskan nambah Joyful. Pudel, anjing pudel warna red, itu satu-satunya betina yang di rumahku pertama dia. Akhirnya kita mulai adopt Jojo, Alaskan Malamut. Sekalinya besar, besar banget ya seperti Jojo Alaskan Malamut. Sini ayo, mau nggak? Mau yang mana? Susu atau snack? Susu atau snack, Jojo suka yang mana? Akhirnya nambah lagi Jose. Jose itu jenis Bichon Frise dan gemes banget karena teman-teman punya anak yang bulu putih, kapas, bulat, itu tuh menggemaskan sekali Jose. Terus nggak lama lagi aku nambah lagi satu lagi jenis toy poodle, mirip seperti Joyful toy poodle warna red tapi ini warna black. Nah, nggak sampai segitunya karena ukuran dan juga warnanya berbeda-beda. Warnanya aku udah ada dua nih, hitam dan juga merah. Sekarang ukurannya nih, Jesslyn aku punya giant poodle. Jadi nggak cuma toy poodle aja, Jesslyn itu adalah giant poodle. Poodle tapi rasnya yang paling besar. Nah, Jesslyn itu aku adopt terakhir
Anak cewek betina yang kedua setelah Joyful. Seneng banget karena poodle itu selalu manja dan juga playful. Oh, ya ampun. Oke. Ya nggak mau kalah ya. Ya. Oh. Hand. Oke. Up. Oh, good girl. Untuk snack anak bulu sekarang udah lucu-lucu loh, banyak banget variasinya. Menurut aku, pet owner sekarang lebih kreatif untuk memberikan snack buat anak bulunya. Snack bukan hanya sebatas cemilan buat kita, tapi buat anak bulu itu adalah reward atau penghargaan yang udah mereka lakuin. Seperti misalnya dia udah pintar difoto, udah pintar diajakin trik, atau dia udah pintar jalan-jalan, pintar berenang. Apapun itu merupakan suatu bentuk penghargaan untuk hewan peliharaan kita. Jadi buat kalian yang pengen kasih sesuatu hadiah, mendingan kasih snack aja. Itu sudah pasti anak bulu kalian happy banget menerimanya dan juga ngerasa dihargai. Seperti anabul teman-teman kalian juga, pasti setiap anabul punya idolnya masing-masing, entah itu maminya atau papinya. Nah, kebetulan 7 ekor anak bulu aku ini punya idol sendiri-sendiri. Salah satunya Jackie. Jackie ini sangat dekat sekali dengan papinya. Mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu ya kalau Jackie ini seneng banget sama papinya. Karena Jackie ini tipenya yang jarang menggonggong, dia nggak banyak bersuara, tapi dia lebih ke tindakan sih. Kalau dia nggak suka, dia akan pasti lebih ke nyerang gitu. Cuman selama ini Jackie anak yang baik dan sangat menurut ya Jackie. Jalan-jalan keliling kompleks sore-sore. Takutnya udah keburu hujan. Nah, papi itu sering banget kalau di hari liburnya dia pagi dan sore mengajak 7 ekor anak bulu, Jojo, Jesslyn, dan anak-anak kecil yang lainnya keliling komplek bersama mami. Apa ya, sebisa mungkin dia meluangkan waktu me time bersama anak bulu. Jeko itu adalah anak pertama aku dan satu-satunya anabul yang sangat bonding karena dia adalah anabul pertama yang papinya bawa ke rumah. Dia sering mengikuti perlombaan seperti fashion show, photoshoot, dan yang pasti Jeko itu sangat gemar banget berenang, sangat suka berenang seperti aku. Papinya juga sangat seneng nih dengan hobinya Jeko, makanya biasanya setiap hari libur papinya menyempatkan untuk menyiapkan kolam renang, memompa, menyiapkan air, biar Jeko juga happy bisa berenang di situ. Jeko mau berenang ya? Yuk berenang yuk. Di samping mereka bisa berenang, Jekonya juga bakal bermain dengan bola-bola warna-warni kesukaan dia, kejar-kejaran di dalam kolam. Itu merupakan suatu aktivitas yang Jeko rindukan setiap minggunya. Jeko, kakak sini, masuk. Sini loh, dari sini. Jeko, dadah ya. Selain itu, biasanya setiap sore Jeko juga berjalan keliling komplek dan juga bermain dengan mobil kesayangannya dia. Kenapa Jeko suka naik mobil? Dari awal pertama Jeko ada di dunia entertain ini mungkin. Jeko adalah salah satu pemenang pertama di lomba fashion show pet dulu di salah satu mall di Jakarta. Dia duduk di atas setirnya, di kaki depannya, seperti selayaknya manusia sedang menyetir mobil. Membuat juri semakin terpana dengan tingkah polanya Jeko yang super lucu dan juga keren. Memelihara 7 ekor anak bulu yang pasti nggak hanya sekedar lucu-lucuannya aja ya, tapi kita harus terus merawat dari dalam dan juga luar. Salah satunya adalah dengan grooming. Grooming adalah salah satu kegiatan rutin kita setiap minggunya. Setiap hari kita pasti punya jadwal khusus buat anak bulu kita. Mungkin hari Senin kita Jeko, Selasa Jackie, Rabu Jose. Itu bergantian sesuai dengan aktivitas dan mungkin badannya kotor yang mana ya.
Nah, kalau untuk styling mau nggak mau kita harus bawa ke salon karena kan mami nggak bisa nih gunting sendiri. Tapi kalau untuk mandi secara rutin seminggu sekali pasti mami dan papi usahakan untuk mandiin sendiri. Selain bisa lebih bersih, kita juga bisa lebih membentuk bonding untuk Anabul dan juga ownernya. Bisa dikenal sebagai pet influencer, awalnya memang suatu hal yang gak terduga sih, karena emang berawal dari hobi, suka dengan anak bulu, karena lebih pengen mengabadikan atau menitip di sosmed lah setiap momen ya, entah itu video ataupun foto. Ketujuh ekor anak bulu aku selalu aku ikut sertakan dalam membuat konten. Nggak cuma Jojo atau Jesslyn atau yang lainnya, semuanya. Entah itu dari fashion, ataupun makanan, ataupun produk grooming, semuanya yang berkompeten, memiliki mungkin bulu yang bagus, atau badan yang bagus, atau mereka suka snack, selalu aku libatkan mereka.